Ibu mulai perkuliahan kita. Nah, jika pada perkuliahan yang lalu kita sudah membahas tentang aplikasi turunan, yaitu pada saat kita menggambar grafik. Nah, kita sudah membahas itu adalah titik potong dan kemudian kita sudah membahas tentang asimtot fungsi. Nah, maka pada pertemuan ini kita akan membahas untuk menggambar grafik fungsi yang selanjutnya, kita memerlukan adanya nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari apa sih pengertian dari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi beserta sifat-sifatnya. Nah, di sini kita mengenal ada dua buah nilai ekstrim, yaitu nilai maksimum atau nanti kita sebut juga maksimum mutlak atau maksimum global, dan nanti akan kita kenal juga ada dua. Yang kedua adalah nilai minimum atau minimum mutlak atau minimum global. Nah, di mana di sini definisinya adalah diberikan fungsi f itu terdefinisi pada suatu domain fungsi. Dengan C itu adalah anggota domain fungsi tersebut. Nah, fungsi di C itu merupakan nilai maksimum dari f pada domain fungsi jika fungsi di C itu nilainya lebih besar dari sama dengan fungsi di X untuk semua X anggota domain fungsi F. Jadi jika nilai F di C itu nilainya lebih besar untuk semua X anggota domain, maka nilai tersebut kita katakan sebagai nilai maksimum. Selanjutnya untuk nilai ekstrim yang kedua itu kita sebut dengan nilai minimum. Itu didefinisikan jika fungsi di C itu adalah nilai minimum di F pada domain F, jika nilai fungsi di C itu nilainya lebih kecil sama dengan fungsi di X untuk semua X anggota domain fungsi. Jadi jika nilai fungsi di C itu nilainya lebih besar dari semua fungsi di X, berarti itu kita sebut sebagai nilai maksimum. Tetapi jika nilai fungsi di C itu nilainya lebih kecil dari semua anggota X, anggota domain nilai fungsi f di X, maka itu kita katakan sebagai nilai minimum. Nah, ini yang tadi Ibu katakan bahwa nilai ekstrim itu ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, nilai ekstrim ini itu terjadi pada titik-titik kritis, di mana akan ada 3 kandidat dari titik-titik kritis. Titik-titik kritis tersebut, apakah terlihat grafiknya? Nah, kandidat yang pertama yaitu terdapat pada titik-titik ujungnya. Itu titik-titik kritis yang pertama. Dia terdapat pada titik-titik ujungnya. Nah, biasanya fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan itu akan mempunyai suatu selang sebagai daerah asalnya. Nah, nilai-nilai ekstrim sebuah fungsi itu didefinisikan pada selang tertutup ini. Jadi jika dia terdefinisi pada selang tertutup, maka berarti nilai ekstrimnya itu terjadi pada titik-titik ujung dari selang tersebut. Nah, yang kedua yaitu kandidat dari titik kritis itu terjadi pada titik stasionernya. Titik stasionernya itu adalah titik X sama dengan C, di mana fungsi F aksen C itu sama dengan 0. Dalam artian kalau kita ingat pada arti geometris, berarti titik stasioner itu terjadi ketika gradien dari garis singgung itu adalah sama dengan 0. Dalam artian berarti gambar garis singgungnya itu mendatar seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai titik stasioner. Nah, yang ketiga yang kita sebut sebagai kandidat dari titik kritis itu adalah titik singular atau singular point. Di sini ya. Nah, titik singular point itu terjadi pada saat titik X sama dengan C-nya, di mana F aksen C-nya atau turunan pertamanya itu tidak ada. Nah, secara geometris,
ini terjadi pada saat terjadi patahan di grafik fungsi, yaitu pada kurva yang tajam seperti ini, di mana kalau kita lihat di kiri dari titik singular di sini ini ada garis singgungnya, di sini juga ada garis singgungnya, tetapi di sini tidak mempunyai garis singgung dia. Nah, selanjutnya titik singular juga terjadi pada saat nilai limit kiri dan nilai limit kanannya itu tidak sama. Dalam artian dia tidak kontinu di titik tersebut, di titik ini. Berarti titik singular itu terjadi pada saat terjadi lonjakan atau lompatan atau kurva tajam yang pertama, atau yang kedua terjadi ketika nilai limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama. Dalam artian berarti dia tidak kontinu di titik ini. Nah, dengan demikian berarti ada 3 kandidat dari titik kritis ya. Titik kritis tadi adalah titik di mana terjadi nilai ekstrim, yaitu yang pertama pada ujung-ujung selang atau titik ujung selang. Yang kedua itu terjadi pada titik stasionernya, di mana titik stasioner itu terjadi pada titik X sama dengan C, di mana gradien garis singgung dari fungsi di titik tersebut itu adalah 0. Dan yang ketiga itu adalah titik singular atau singulir juga biasa disebut ya, di mana titik singular ini terjadi di titik X sama dengan C pada saat F aksen C-nya itu tidak ada. Nah, ini yang kita sebut dengan kandidat-kandidat dari titik kritis. Nah, dari sini kita perolehlah teorema yang mengatakan sebagai berikut. Andaikan F didefinisikan pada selang I yang memuat titik-titik F di C, itu adalah nilai maksimum F pada domain F. Jika fungsi di C itu adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C di sini merupakan salah satu dari, yang pertama dia harus titik ujung dari selang tersebut, yang kedua dia harus titik stasioner dari fungsi, di mana gradiennya itu sama dengan 0. Yang ketiga dia adalah titik singular dari fungsi, di mana turunan pertamanya atau F aksen C-nya itu tidak ada. Nah, supaya lebih mengerti, di sini Ibu berikan sebuah contoh. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi F. Jika diberikan yang pertama F fungsi di X-nya itu adalah X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurang 15X ditambah 10, di mana X-nya itu adalah anggota dari selang tertutup 0,3. Yang A, di sini diberikan fungsinya itu adalah X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat min 15X ditambah 10, di mana X di sini adalah anggota selang tertutup 0,3 ya. Nah, kita tahu tadi nilai maksimum dan minimum suatu fungsi atau nilai ekstrim itu terjadi pada titik-titik kritisnya. Nah, oleh karena itu berarti langkah pertama yang kita lakukan di sini itu adalah kita mencari titik-titik kritisnya atau kandidat dari titik kritis. Nah, kita cari, ingat tadi kandidat dari titik kritis itu ada 3, yaitu yang pertama titik ujung dari interval, baru yang kedua itu adalah titik stasioner dari fungsi, baru yang ketiga itu adalah titik singular dari fungsi. Kita cari yang pertama, kandidat dari titik kritisnya ya.
atau calon titik kritis di sini. Yang pertama itu adalah titik ujung dari interval. Nah, di sini diberikan intervalnya itu adalah interval tertutup 0,3. Nah, karena di sini interval tertutup 0,3 berarti dia memuat titik-titik ujungnya. Karena dia memuat titik-titik ujungnya, maka titik-titik ujungnya ini kita sebut dengan titik kritis. Kita masukkan dalam titik kritis, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Nah, bagaimana kalau dia misalnya di sini X-nya itu adalah anggota selang terbuka 0,3. Nah, berarti dia tidak memuat titik-titik ujungnya. Karena dia tidak memuat titik-titik ujungnya, maka titik kritis di titik ujungnya itu tidak ada. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini selang tertutup berarti dia memuat titik ujung. Tetapi karena di sini kalau misalnya dia diberikan dia adalah selang terbuka, interval terbuka, berarti dia tidak memuat titik-titik kritisnya. Berarti untuk yang pertama itu tinggal kalian jawab tidak ada. Karena di sini selang tertutup berarti dia memuat titik-titik ujungnya. Dengan demikian berarti 0 dengan 3 itu masuk dalam kandidat dari titik kritis. Nah, kandidat yang kedua itu adalah titik stasioner. Nah, titik stasioner itu terjadi pada saat turunan pertama di C-nya itu ada. Nah, kita cari turunan pertamanya dulu. Turunan pertamanya itu adalah diketahui fungsinya itu adalah X pangkat 3 plus 6X kuadrat min 15X plus 10. Maka turunan pertamanya itu adalah 3X kuadrat plus 6 kali 2X min 15 ya, kali 1 tambah 0. Artinya sama dengan 3X kuadrat plus 12X min 15. Nah, karena tadi titik stasioner itu terjadi pada saat F aksen C-nya itu sama dengan 0. Dalam artian F aksen X-nya sama dengan 0 ya. Berarti 3X kuadrat plus 12X min 15 itu sama dengan 0. Nah, sampai sini kita lihat ini masih kelipatan 3 semuanya. Berarti bisa kita bagi 3 ya. Berarti di sini menjadi X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Masih bisa kita faktorkan. Masih ya. Kalau kita faktorkan berapa ini? X. X. X plus 5. Ya, X Plus min 5 X min 1. X min 1. Ya, X plus 5, X dikali X min 1 sama dengan 0. Nah, kemungkinannya antara ini yang 0 atau yang ini yang 0. Berarti X plus 5 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Nah, ketika X plus 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 5. Ketika X-nya min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh ada dua kandidat titik, yaitu min 5 dan 1. Nah, tetapi kita ingat, domainnya itu adalah 0, domainnya adalah selang tertutup 0,3. Nah, min 5 itu tidak masuk dalam 0,3. Min 5 itu tidak termasuk dalam selang tertutup 0,3. Oleh karena itu berarti di sini kita dapat kandidatnya, itu adalah X sama dengan 1 saja. Sedangkan X sama dengan min 5 tadi dia karena bukan anggota 0,3, selang tertutup 0,3, maka dia bukan kandidat lagi. Seperti itu ya. Baru yang ketiga, tadi kita sudah mencari di titik-titik ujungnya, kemudian kita sudah mencari di titik stasionernya. Berarti yang ketiga kita mencari di titik singgularnya. Nah, titik singular tadi itu terjadi pada saat fungsinya tajam atau
limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya. Dalam artian dia tidak kontinu. Nah, kita perhatikan fungsi ini yaitu fungsi, bentar ya, ini agak macet itunya. Nah, fungsi X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat min 15X plus 10, ini merupakan fungsi polinom. Nah, karena dia merupakan fungsi polinom, kita ingat kalau fungsi polinom itu selalu kontinu dan diferensiabel. Nah, karena dia selalu kontinu dan diferensiabel, oleh karena itu berarti dia di sini selalu kontinu. Dalam artian titik singularnya itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena fungsinya selalu kontinu. Berarti dia terdefinisi untuk setiap nilai. Seperti itu ya. Nah, dengan demikian berarti kita peroleh sudah Nah, dengan demikian berarti titik kritisnya kita peroleh tadi adalah X sama dengan 0, X sama dengan 3, dan X sama dengan 1 ya. Nah, karena kita sudah memperoleh ada 3 titik kritis, maka berarti langkah selanjutnya kita tinggal mencari yang mana nilai maksimum dan yang mana nilai minimum. Di sini masih kita mencari untuk nilai maksimum dan minimum global ya. Nah, kita masukkan ke fungsinya. Untuk X sama dengan 0, berarti kita substitusi ke fungsinya. Tadi fungsinya itu adalah X pangkat 3 plus 6X kuadrat ya tadi ya. Plus 6X kuadrat min 15X plus 10. Nah, berarti fungsi di nolnya tinggal kita cari 0 pangkat 3 tambah 6 kali 0 dikurangi 15 kali 0 ditambah 10. Hasilnya 10. Selanjutnya untuk X sama dengan 1. Berarti fungsi di satunya itu adalah 1 pangkat 3 ditambah 6 kali 1 pangkat 2 dikurang 15 kali 1 tambah 10. Berarti kita peroleh di sini hasilnya 1 tambah 6, 7, 7 kurang 15, 8, min 8, min 8 tambah 10, 2 ya. Kemudian untuk X sama dengan 3. Berarti kita masukkan ke fungsinya. Berarti di sini 3 pangkat 3 ditambah 6 kali 3 pangkat 2 dikurang 15 kali 3 tambah 10. Berarti 9 ditambah 6, kok 9? 27. Sorry. 27 ditambah 6 kali 9, 54, dikurang 45, ditambah 10. Berapa tuh? Banyak. 46, Bu. Ya, 46. Nah, dengan demikian berarti kita peroleh nilai minimumnya terjadi pada saat X sama dengan 1, di mana fungsinya bernilai 2 ya. Berarti ini nilai minimum. Ya kan? Dan nilai maksimumnya terjadi pada saat fungsinya ada di X sama dengan 3, yaitu 46. Nah, ini kita sebut sebagai nilai maksimum. Berarti nilai minimumnya itu adalah 2. Dan nilai maksimumnya itu adalah 46. Selesai. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, soal yang B. Tadi fungsinya diberikan itu adalah X per 1 min X kuadrat ya.
di mana X-nya ini terdefinisi pada selang tertutup 0,4. Nah, kita akan mencari nilai ekstrimnya, di mana nilai ekstrimnya itu terjadi pada titik-titik kritis, di mana tadi kandidat dari titik kritis itu ada 3. Yang pertama kandidatnya itu adalah titik-titik ujung selang atau titik ujung selang, titik ujung interval ya. Nah, karena di sini diberikan interval tertutup 0,4, berarti titik ujungnya itu kita jadikan sebagai kandidat dari titik kritis, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya dia merupakan selang setengah terbuka, misalnya 0,4. Gini ya, di sini setengah terbuka. Nah, berarti yang hanya menjadi titik kritisnya itu cukup X sama dengan 0, sedangkan X sama dengan 4 itu bukan merupakan titik kritis. Gitu ya. Bisa dimengerti kan sampai sini ya? Nah, kemudian yang kedua, titik-titik ujungnya sudah. Yang kedua itu adalah titik stasioner. Titik stasioner itu terjadi pada saat titik X sama dengan C, di mana gradien dari titik tersebut, di titik tersebut itu sama dengan 0. Nah, berarti kita cari dulu di mana titik stasioner tersebut terjadi. Dengan cara kita cari turunan dari fungsi fx sama dengan x per 1 min x kuadrat. Kita turunkan dulu. Ingat di sini ada merupakan fungsi dengan hasil bagi. Berarti kita gunakan aturan hasil bagi. Dengan cara kita misalkan U-nya itu adalah X. Ya, dan V-nya adalah 1 min X kuadrat. Berarti U aksennya itu 1 dan V aksennya itu adalah min 2X. Nah, sampai sini baru kita cari F aksennya. Berarti F aksennya itu sama dengan U aksen kali P dikurang U kali P aksen dibagi dengan P kuadrat ya. Berarti sama dengan 1 dikali P-nya yaitu 1 min X kuadrat dikurangi U-nya yaitu X dikali dengan P aksennya yaitu min 2X. Kita bagi dengan P kuadrat yaitu 1 min X kuadrat. Dikuadratkan. Nah, sampai sini berarti ini sama dengan 1 kali 1 min X kuadrat ya. Min kali min positif berarti positif. Ibu ada keliru? Tidak ada kan? Ditambah. Tidak ya. 1 min X kuadrat plus 3X ya. Per 1 min X. 2x kuadrat, Bu. 2x Oh, kuadrat. 2X ya. 2x kuadrat, Bu. Ibu. 2x kuadrat. Oke. Ya, ternyata ini ya, semuanya berhasil. Ibu keliru ya. Berarti 1 min X kuadrat ya, dipangkatkan 2. Nah, sampai sini. Oh, ini tadi yang dikatakan oleh siapa tadi ya? Ibu lupa. Berarti kita peroleh sama dengan 1 plus X kuadrat per 1 min X kuadrat pangkat 2 ya. Nah, berarti kita ingat titik stasioner itu terjadi pada saat fungsi f aksennya itu sama dengan 0. Berarti f aksen X sama dengan 0 itu terjadi pada saat 1 plus X kuadrat itu sama dengan 0. Dan 1 min X kuadrat pangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Intinya seperti itu ya, dia terjadi pada saat itu. Nah, ternyata pada saat ini 1 plus X kuadrat sama dengan 0, kita peroleh X kuadratnya itu sama dengan min 1, dan X-nya itu kita peroleh adalah plus minus akar min 1. Nah, karena di sini kita temui adalah bilangan imajiner, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa titik stasionernya itu tidak ada. Nah, titik stasionernya tidak ada. Nah, selanjutnya berarti kita cari di kandidat yang ketiga. Kandidat yang ketiga itu adalah dia terjadi pada titik-titik
singularnya. Nah, titik singular tadi kita ingat dia adalah titik di mana fungsi f aksen c-nya itu tidak ada. F aksen c-nya tidak ada kok jadi sama dengan 0. Tidak ada. Nah, kita lihat di sini f aksennya, f aksen c itu tidak ada pada saat penyebutnya yaitu 1 min x kuadrat dipangkatkan 2 itu sama dengan 0. Benar? Nah, sampai sini berarti kita peroleh 1 min x dikali 1 plus x sama dengan 0. Itu berarti x-nya sama dengan min 1 atau x-nya sama dengan 1. Nah, dengan demikian berarti titik singularnya di sini adalah bentar. Nah, sampai sini. Kita masukkan ke fungsinya. Titik-titik kritisnya kita peroleh ada 4, yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 4, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 1. Ingat, di sini baru kandidat titik kritis ya. Kandidat dari titik kritis. Bukan X sama dengan min 1 kan tak termasuk dari selang 0 sampai 4, Bu. Oh iya, betul-betul Ibu, sorry. Ternyata min 1, iya benar. Min 1 bukan anggota 04 ya. Berarti karena min 1 bukan anggota 04, berarti dia bukan termasuk titik kritis. Berarti yang termasuk titik kritis dia adalah X sama dengan 1 ya. Ini kurang deh ya, Ibu tambah sebentar dulu, Ibu tambahkan dulu. Nah, bagaimana apabila fungsi yang diberikan itu terdefinisi lebih dari satu interval, lebih dari satu aturan gitu ya. Nah, maka berarti kita perlu memperhatikan titik-titik di mana pergantian aturan fungsi tersebut terjadi. Nah, sebagai contoh di sini Ibu berikan, kita disuruh untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi berikut. Fungsinya itu diberikan fungsi tersebut sama dengan 2x min 1 jika x-nya itu berada di antara 0 sampai 2. Dan dia bernilai x kuadrat min 5x plus 9 jika x-nya berada di antara 2 dan 4. Baik, kita cari ya. Yang pertama, kita akan mencari nilai ekstrimnya. Kalau kita mau mencari nilai ekstrim seperti yang Ibu katakan tadi, berarti kita perlu mencari titik-titik kritisnya. Nah, titik-titik kritis berarti terjadi pada saat tiga keadaan ya, 3 kandidat ya. Yang pertama yaitu pada ujung-ujung selang. Pada ujung-ujung selang. Nah, ujung-ujung selangnya di sini, titik ujung selangnya yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Dengan demikian, berarti titik kritisnya itu adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Nah, yang kemudian yang kedua, dia terjadi pada titik-titik stasionernya. Nah, kita ingat titik stasioner itu adalah titik X sama dengan C, di mana turunan pertamanya itu adalah sama dengan 0. Nah, berarti kita lihat di sini untuk X-nya kurang dari 2, berarti fungsinya itu kan sama dengan 2X min 1 ya. Kalau kita turunkan, berarti dia adalah turunannya 2. Oh, ternyata 2 tidak sama dengan 0 ya. 2 tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya, untuk X lebih besar dari 2. Untuk X lebih besar dari 2, berarti fungsi fx-nya
itu adalah X kuadrat min 5X plus 9. Nah, berarti turunan pertamanya itu adalah 2X min 5. Nah, kita mau mencari titik stasionernya. Titik stasionernya itu kan terjadi pada saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Berarti 2X min 5 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 5. Dan X-nya sama dengan 5/2. Dari sini kita dapat titik kritisnya yaitu X sama dengan 5/2. Nah, kemudian yang ketiga yaitu titik singular. Nah, kita ingat tadi titik singular itu terjadi pada saat terjadi lompatan ya. Terjadi lompatan fungsi atau pada saat dia tidak kontinu di titik tersebut. Nah, kita tahu fungsi ini kontinu. Kenapa dia kontinu? Silahkan kalian cek nanti. Kalau fungsinya di 2 itu adalah 3, kemudian limitnya itu juga adalah 3, maka nilai fungsinya juga kan sama ya dengan nilai limit. Karena nilai limit dan nilai fungsinya sama, maka dia fungsinya kontinu. Silahkan kalian cek, pasti fungsi ini kontinu. Nah, sekarang pertanyaannya untuk titik singular. Nah, titik singularnya itu kan tadi terjadi pada saat lompatan, yaitu di sini. Di titik 2, karena ada lompatan fungsi ya, dari 2X min 1 ke X kuadrat min 5X plus 9. Nah, pertanyaannya, kita akan meneliti apakah F aksen 2, turunan di 2, itu ada atau tidak. Kalau misalnya dia ada, berarti dia bukan titik singular. Tetapi kalau dia tidak ada, berarti dia titik singular. Intinya seperti itu. Nah, kita akan mencari turunannya. Kita anggap dulu F aksen 2-nya ada. Kalau F aksen 2-nya ada, berarti turunan keduanya kita masukin saja ke rumusnya ya. Ke rumus limit. Limit fungsi di X dikurangi fungsi di 2 dibagi X min 2, di mana X mendekati 2 ya. Nah, kita masukkan tadi fungsi di 2-nya. Fungsi di 2 berarti di sini ya. X sama dengan 2, kita masukkan 2 kali 2, 4, 4 kurang 1, 3. Dibagi X min 2. Untuk X mendekati 2. Nah, kita cari limit kirinya. Apakah turunannya di 2 itu ada atau tidak? Kita cari limit kiri dan limit kanannya. Atau turunan kiri dan turunan kanannya ya. Berarti kalau kita mau mencari limit kiri, berarti limit dari fungsi X dikurang 3 per X min 2 untuk X mendekati 2 dari sebelah kiri atau kurang dari 2. Kalau dia kurang dari 2, berarti di sini yang kita pakai fungsi di X-nya itu adalah 2X min 1. Karena kan 2 negatif. Berarti yang kita pakai adalah 2X min 1. Kita masukkan ke sini. Berarti limit fungsi di X-nya kita ganti dengan 2X min 1. 2X min 1 kita kurangkan 3, kita bagi dengan X min 2. Untuk X mendekati 2 dari sebelah kiri. Berarti sama dengan limit 2X min 4 ya. Per X min 2 untuk X mendekati 2 negatif. Berarti sama dengan limit, ini masih bisa kita faktorkan. X min 2 karena X-nya di sini mendekati 2 tetapi tidak sama dengan 2, berarti X min 2 bagi X min 2 itu 1. Dengan demikian berarti limit dari 2 untuk X mendekati 2 dari kiri itu adalah 2. Nah, kita sudah dapat nih turunan dari 2 untuk X mendekati dari 2 negatif. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana kalau dia dari sebelah kanan, dari pihak kanannya.
Berarti f aksen 2-nya itu akan sama dengan limit fungsi di X dikurangi 2, fungsi kok dikurangi 2? Dikurangi 3 ya tadi ya. Dibagi X min 2 untuk X mendekati dari kanan. Berarti kalau dari kanan 2 positif. Nah, karena dia mendekati dari kanan, berarti fungsi yang kita gunakan, dia lebih besar dari X ya. Berarti yang ini. Berarti fungsi yang kita gunakan itu adalah yang ini. X kuadrat min 5X plus 9. Nah, ini kita masukkan atau kita gantikan dengan fungsi di X tadi. Kita buat di sini berarti sama dengan limit X kuadrat min 5X plus 9 dikurangi 3 ya, dibagi X min 2 untuk X mendekati 2 dari kanan. Berarti di sini akan sama dengan limit X kuadrat min 5X plus 6 dibagi X min 2 untuk X mendekati 2 positif. Kita faktorkan di sini. Kalau kita faktorkan di sini X min 2, X min 3 ya. Dibagi dengan X min 2 untuk X mendekati 2 dari positif. Ingat di sini mendekati 2 tetapi tidak sama dengan 2. Berarti X dikurang 2 dibagi dengan X min 2 itu hasilnya adalah 1. Dengan demikian berarti kita tinggal masukkan saja di sini. Limit dari X min 3 untuk X mendekati 2 dari arah kanan, berarti tinggal kita masukkan 2 kurang 3. Hasilnya itu adalah min 1. Nah, ternyata kita lihat di sini, turunan dari sebelah kiri atau limit kirinya, tidak sama dengan turunan dari ini kiri ya tadi ya Ibu bilang. Turunan di sebelah kanannya atau limit kanannya ya. Nah, karena limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka berarti turunan fungsi di 2 itu tidak ada. Nah, karena turunan fungsi di 2 tidak ada, maka berarti X sama dengan 2 itu merupakan titik singular. Dalam artian berarti dia titik kritis. Nah, dengan demikian berarti kita sudah dapat berapa kandidat titik kritis? Titik kritisnya. Yang pertama tadi adalah di titik-titik ujungnya, yaitu di titik-titik ujungnya yaitu 0 dan 4. Kemudian yang kedua di titik stasionernya yaitu 5/2. Dan di titik singularnya yaitu X sama dengan 2. Berarti 0, kemudian 4, X sama dengan 0, X sama dengan 4, X sama dengan 5/2, dan X sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat kandidat dari titik kritisnya, berarti sekarang kita akan mencari nilai maksimum dengan nilai minimumnya, dengan cara kita substitusi ke nilai fungsinya. Untuk X sama dengan 0, X sama dengan 0 berarti dia kurang dari 2. Kalau dia kurang dari 2, di antara 0 sampai 2, berarti nilai fungsi yang kita gunakan itu adalah yang ini. 2X min 1 ya. Berarti kita masukkan X sama dengan 0 ke 2X min 1. Berarti kita ganti di sini, fungsi di 0-nya itu sama dengan 2 kali 0 dikurang 1. Hasilnya adalah min 1. Selanjutnya, titik yang kedua kita ambil sesuai itunya saja ya. Yaitu X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu terletak pada selang di sini. Ini Ibu hapus dulu biar kelihatan. Nah, dia terletak di sini kan.
Karena dia terletak di sini, berarti kita pakai yang ini, 2x min 1 masih. Berarti kita masukkan ke sini, F di 2-nya itu adalah 2 kali 2 dikurang 1. Berarti 2 kali 2, 4, 4 kurang 1, 3. Selanjutnya, X sama dengan 5/2. X sama dengan 5/2 itu sudah lebih besar dari 2. Karena dia sudah lebih besar dari 2, berarti yang kita gunakan bentar. Kenapa ini? Kita masukkan ke fungsinya. Fungsi di 5/2 berarti adalah X kuadrat, berarti 5/2 kuadrat dikurangi, berapa tadi? 5X ya. 5 kali 5/2 plus 9-nya. Berarti hasilnya itu adalah 5/2 pangkat 2, itu adalah 25/4, dikurangi 25/2, 50/4, ditambah 9, 36/4 aja ya langsungnya. Berarti di sini kita peroleh hasilnya 11/4. Nah, oh belum, X sama dengan 2 yang terakhir. X sama dengan 4. X sama dengan 4, berarti dia sudah termasuk selang yang selanjutnya lagi ya. Berarti kita masukkan ke X kuadrat min 5, ini ya, sudah termasuk ini ya, berarti ini kita ambil. X-nya 4, berarti 4 kuadrat min 5 kali 4 ditambah 9. 4 kuadrat 16, 16 kurang 20 ditambah 9, hasilnya adalah 5. Nah, dari sini kita peroleh, berarti nilai minimumnya itu adalah ini, terjadi pada saat fungsi di 0, yaitu min 1. Minimum. Dan nilai maksimum itu terjadi pada saat fungsi di 4. Yaitu 5. Baik. Sampai sini bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini didefinisikan diberikan fungsi f yang terdefinisi pada selang i. Nah, fungsi f di x itu dikatakan naik. Dikatakan naik pada interval i jika untuk setiap X1, X2 anggota I dengan X1 di sini kurang dari X2, maka berlaku fungsi di X1 itu kurang dari fungsi di X2. Nah, kalau kita gambarkan secara grafik seperti ini. Jadi, nah, jika kita ambil X1 dan X2 sembarang di I, kemudian X1-nya di sini lebih kecil dari X2. Maka ketika kita menarik nilai fungsi tersebut, di grafik fungsi tersebut, nilai fungsi di X1 itu pasti lebih kecil dari fungsi di X2. Nah, fungsi yang seperti ini kita namakan sebagai fungsi naik. Jadi jika kita mengambil X1 dan X2 sembarang di anggota interval tersebut, ketika kita tarik ke grafik fungsi, ternyata fungsi di X1 tetap lebih kecil dari fungsi di X2. Nah, karena nilai fungsi di X1 lebih kecil dari fungsi di X2, ini kita namakan sebagai fungsi monoton naik pada selang I. Nah, selanjutnya, fungsi fx itu dikatakan turun pada interval I jika untuk sembarang X1, X2 anggota I dengan X1, X2 kurang dari I, f fungsi di X1-nya justru lebih besar dari fungsi di X2. Nah, kalau secara grafik di sini, dia gambarnya seperti ini. Jadi ketika ada sembarang domain di sini, sembarang interval, kemudian kita ambil X1 dengan X2, di mana X1 dengan X2-nya di situ
lebih kecil X1 daripada X2. Nah, fungsi di X1 adalah F fungsi X1. Untuk X2 fungsinya itu adalah fungsi di X2. Nah, ternyata ketika X1 kurang dari X2, nilai fungsi di X1 ternyata nilainya lebih besar dari fungsi di X2. Nah, karena nilai fungsi di X1 lebih besar daripada fungsi di X2, maka fungsi ini kita namakan sebagai fungsi monoton turun pada selang I. Jadi, ketika X1 kurang dari X2, dan maka fungsi di X1 kurang dari fungsi di X2 juga, maka ini berarti kita sebut monoton naik. Nah, ketika X1 kurang dari X2, berlaku fungsi di X1-nya ternyata lebih besar daripada fungsi di X2-nya, berarti ini kita sebut sebagai monoton turun. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau pada saat dia monoton naik, gradien dari garis singgungnya itu naik, menanjak dalam artian positif. F action X-nya itu lebih besar dari 0. Karena dia menanjak naik ya. Nah, ketika dia fungsinya itu monoton turun, kita lihat ternyata garis singgungnya itu juga turun. Seperti itu. Nah, dalam artian berarti gradien dari garis fungsinya itu adalah negatif atau kurang dari 0. Nah, teorema selanjutnya di sini akan kita lihat kapan fungsi tersebut naik dan fungsi tersebut turun. Pada intinya sudah kita bahas di sini ya. Fungsi tersebut naik ketika gradien dari garis fungsinya, garis singgungnya itu adalah lebih besar dari 0. Dan fungsi tersebut turun, monoton turun, jika gradien dari garis singgungnya itu kurang dari 0. Nah, di sini teoremanya sudah Ibu berikan. Diberikan fungsi F terdefinisi dan kontinu pada selang tertutup AB dan mempunyai turunan pada titik-titik dalam. Jadi, kalau di sini selang tertutup AB, dan dia mempunyai turunan pada selang terbuka AB, dalam artian titik-titik dalam pada interval tertutup AB. Nah, jika turunan pertama di X-nya itu lebih besar dari 0, untuk setiap X anggota selang terbuka AB, maka fungsinya naik. Jadi, jika turunan pertamanya lebih besar dari 0, maka dia fungsinya naik. Dan jika turunan pertamanya kurang dari 0 untuk setiap X anggota selang terbuka AB, maka fungsi tersebut turun pada selang tertutup AB. Berarti jika dia positif atau lebih besar dari 0, berarti dia naik. Jika dia negatif, berarti dia turun. Nah, sebagai contoh, di sini sudah Ibu berikan. Diberikan fungsi F di X itu adalah 1 ditambah 3X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Nah, kita disuruh menentukan daerah di mana fungsi tersebut naik dan di mana pada saat dia turun. Nah, untuk mencari fungsi kapan dia naik dan kapan dia turun, berarti kita harus tahu dulu kapan dia netral, dalam artian garis singgungnya mendatar. Nah, ketika dia netral atau garis singgungnya mendatar, berarti itu terjadi pada saat titik stasionernya, yaitu pada saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, kita cari dulu titik stasionernya. Yaitu F aksen X-nya sama dengan 0. Nah, kita cari turunan pertama dari ini. Turunan pertamanya itu adalah 0 ditambah 6X pangkat 2 kurang 1 dikurang 3X pangkat 2. Berarti sama dengan 6X min 3X pangkat 2. Nah, kita peroleh di sini F aksen X-nya tadi adalah 6X min 3X kuadrat sama dengan 0.
Berarti kalau kita faktorkan di sini adalah 3x dikali 2 dikurangi x sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini, yang pembuat nolnya itu adalah x sama dengan 0 atau 2 min x sama dengan 0. Dari 2 min x sama dengan 0, kita peroleh x-nya sama dengan 2. Nah, ternyata x sama dengan 0 dan x sama dengan 2, disinilah titik-titik di mana garis singgungnya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal mencari kapan garis singgungnya itu naik atau f aksennya itu lebih besar dari 0 dan kapan garis singgungnya itu turun atau f aksennya itu kurang dari 0. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara kita cari titik-titik di antara 0 dan 2. Ini ya. Kita uji, intinya kita uji. Di sini kan kita sudah dapat kalau di titik 0 dengan 2, dia bernilai sama dengan 0 ya. Berarti kita uji 3 titik. Yaitu yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Nah, untuk uji yang pertama, kita ambil x kurang dari 0. Kita ambil misalnya x sama dengan min 1, kita substitusi ke nilai fungsinya. Berarti kita masukkan f min 1 ke nilai fungsinya, kita peroleh 6 kali min 1 dikurang 3 kali min 1 pangkat 2. Di sini kita peroleh 6 kali min 1 itu min 6, dikurang 3 kali 1. Hasilnya adalah min 9. Oh, ternyata min 9 kurang dari 0. Berarti di sini negatif. Selanjutnya, daerah kedua, yaitu di antara 0 dan 2. Kita ambil misalnya x-nya sama dengan 1. Kita substitusikan ke nilai fungsinya. Ke nilai fungsi, keturunan fungsinya. Nah, kita substitusikan fungsi satunya, berarti kita masukkan 6 kali 1 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2. Di sini kita peroleh 6 kali 1, 6, dikurangi 3 kali 1 itu 3. Berarti hasilnya 3. 3 di sini ternyata lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, berarti dia positif. Berarti di daerah kedua itu adalah positif. Kemudian uji daerah ketiga, yaitu lebih besar dari 2. Kita ambil misalnya adalah 3 ya, atau 4 juga boleh. Atau yang penting lebih besar dari 2 ya. Kita masukkan keturunan fungsinya. Berarti di sini kita peroleh 6 kali 3 dikurangi 3 kali 3 pangkat 2. Di sini kita peroleh 18 dikurangi 27. Berarti kita peroleh min 9. Min 9 ini kurang dari 0, yang artinya dia negatif. Berarti di daerah sini negatif. Nah, kita tahu tadi dia fungsi tersebut akan naik jika f aksennya itu lebih besar dari 0 atau positif. Nah, kita lihat di sini yang daerah positifnya itu adalah ini. Dengan demikian berarti bisa kita simpulkan karena f aksen x lebih besar dari 0 terjadi pada saat berada di antara 0 kurang dari x kurang dari 2, maka berarti f-nya naik pada selang (0,2). Nah, kemudian untuk f aksen turunnya, yang turunnya berarti dia terjadi pada saat f aksennya kurang dari 0. Nah, f aksen kurang dari 0 itu terjadi pada saat ini, kurang dari 0. Dalam artian berarti kalau kita ubah dalam bentuk selang, di sini dia mengecil tanpa batas. Berarti negatif tak terhingga
sampai di sini batas atasnya adalah 0 dan dia membesar tak hingga, di mana batas bawahnya adalah 2 dan dia membesar tanpa batas, berarti di sini positif tak hingga. Oke, berarti karena f aksen X kurang dari 0 terjadi pada saat X kurang dari 0 dan X lebih besar dari 2, maka berarti F turunnya itu terjadi, Ibu sambung di sini ya. F turun terjadi pada selang min tak hingga sampai 0 digabung dengan 2 sampai tak hingga. Selesai. Kata Ibu kan untuk mencari titik stasioner itu kan menyebut sama dengan 0. Ya, coba. Jadi kan X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X-nya itu sama dengan negatif 2. Jadi kalau kita masukkan ke sini, titik stasionernya sama dengan 2. Negatif 2. Turunannya belum dicari. Turunannya, Bu. Iya, kan kita mencari titik stasionernya dulu kan. Untuk turun. Langsung aja, Bu, saya tulis, Bu. Ibu, Iya. kalau misalnya stasioner itu X himpunan kosong, cari titik ujinya gimana, Bu? Sebentar ya, kita lihat Andewa dulu ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Dapat. Oke. Nah, berarti titik stasionernya Stasioner yang ini kan, Bu, ya? Salah. Saya juga lupa, Bu. Kalau kayak gini bukannya tak ada, Kak, Bu, berarti? Iya. Fx sama dengan X min 1 per X plus 2 itu naik dan kapan dia turun. Nah, untuk mencari kapan dia naik atau turun berarti kita perlu mencari F aksennya dulu.
turunan pertamanya dulu ya. Berarti kita cari turunan pertamanya dulu. Karena di sini dia berbentuk fungsi rasional, berarti yang dijawab oleh si Andewa tadi sudah benar. Yaitu U aksen kali V dikurangi U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat ya. Berarti kita peroleh di sini nanti adalah 3 per X plus 2 pangkat 2 ya. Betul tadi Andewa? Ya, Bu. Nah, kita lihat untuk pembilangnya di sini 3. 3 ini kan lebih besar dari 0 ya. Benar? Kemudian X plus 2 dipangkatkan 2, bilangan dipangkatkan 2 itu adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu selalu lebih besar dari 0. Nah, kalau lebih besar dari 0 itu kan positif. Positif bagi positif itu pasti selalu positif. Benar? Nah, karena dia selalu positif, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi tersebut itu adalah fungsi naik. Dia selalu naik. Intinya seperti itu. Jadi dapat kita katakan karena X plus 2 di sini adalah merupakan bentuk kuadrat dan dia selalu lebih besar dari 0. Untuk setiap X anggota domain fungsi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa F di sini naik pada seluruh domainnya. Selesai. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan?